tidak semua kata, walaupun itu ada padanannya, itu bisa dengan gamblang kita terjemahkan. Yang menarik dari menerjemahkan itu adalah seringkali kita merasa bahwa kata yang kita tahu itu padanannya sudah pasti itu. Tapi ternyata setelah dirasa-rasa kayaknya enggak deh. Oke, terima kasih sudah mampir hari ini walaupun agak hujan ya. Apa kabar semuanya? Oh, ada yang di atas juga. Halo. Ya. Senang sekali bisa hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini kita membuka dengan masalah bahasa, teman-teman. Saya sedikit bercerita ya, bahwa selama 10 tahun terakhir, saya kerja sebagai editor, sekaligus sebagai penerjemah, jadi editor dan penerjemah. Yang menarik dari menerjemahkan itu adalah seringkali kita merasa bahwa kata yang kita tahu itu padanannya sudah pasti itu. Tapi ternyata setelah dirasa-rasa kayaknya enggak deh. Makanya mungkin banyak teman-teman di sini kalau punya buku berbahasa Inggris gitu ya, kemudian baca bahasa Indonesianya, kok kayaknya ada yang kurang ya, gitu. Ada sesuatu yang kayaknya enggak gitu deh. Ternyata memang bahwa tidak semua kata, walaupun itu ada padanannya, itu bisa dengan gamblang kita terjemahkan. Sekarang kita ngomongin tentang emosi. Rasa, perasaan gitu ya. Emosi itu katanya ada 10 kosakata, 10 kata yang menunjukkan emosi dasar manusia. Jadi ini menurut Izzard dan Buchler. Katanya ada rasa ketertarikan, rasa bahagia, rasa terkejut, rasa sedih, rasa marah, rasa jijik, rasa hina, rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah. Ini katanya universal. Artinya universal, tidak ada satu bahasa pun di dunia yang tidak mengenal konsep emosi ini. Kira-kira setuju nggak? Bahwa semua manusia, terlepas apapun bahasanya, mau bahasa India, bahasa Jepang, bahasa Korea, pasti mengenal yang namanya konsep marah. Pasti mengenal yang namanya rasa malu. Pasti mengenal yang namanya rasa bersalah. Bener nggak? Setuju nggak? Yang setuju siapa? Yang sepakat siapa? Boleh angkat tangan. Oke, ada yang nggak sepakat berarti? Berarti ada yang lebih dari ini mungkin? Ada? Boleh angkat tangan? Ragu-ragu? Oke, masalahnya ternyata konsep ini kemudian di-challenge, ditantang oleh seorang linguis berkebangsaan Polandia, namanya Anna Wierzbicka. Dia bilang, kalau ini semua kan berbahasa Inggris. Kalau misalnya, karena Wierzbicka itu orang Polandia, kalau misalnya yang mengungkap ini adalah orang berbahasa Polandia, sebetulnya dalam bahasa Polandia tidak ada kata yang sepadan dengan disgust. Sebetulnya. Gitu. Jadi dalam bahasa Polandia nggak bisa tuh kata disgust itu dipadankan dengan sesuatu yang ada dalam bahasa Polandia. Begitu juga dengan dalam bahasa namanya Gijingali. Gijingali ini adalah bahasa di salah satu suku aborigin di Australia. Dalam bahasa aborigin, fear, rasa takut, dan shame, rasa malu, itu satu kosakata. Satu kosakata. Jadi mereka tidak membedakan rasa takut dan rasa malu. Nah,
kalau misalnya peneliti bahasa tadi yang menentukan 10 konsep emosi dasar manusia tadi itu adalah orang aborigin, apakah dia akan mencantumkan fear dan shame sebagai konsep yang terpisah? Kan belum tentu. Ternyata semua ini adalah yang kita sebut sebagai folk taxonomy atau taksonomi rakyat gitu ya. Yang di situ menunjukkan bahwa istilah-istilah tadi hanya sesuatu yang bersifat apa yang diberikan dalam bahasa Inggris, tapi bukan sesuatu yang objektif. Bukan objektif analitis. Ternyata semua itu konsep-konsep 10 emosi tadi itu pasti terpengaruh oleh budaya. Terpengaruh oleh budaya. Tidak ada yang tidak terpengaruh budaya. Terus caranya kita mencari konsep emosi yang universal itu seperti apa? Maka kita harus mencari sesuatu yang bisa dirasakan atau dialami oleh semua manusia terlepas apapun itu bahasanya. Apa itu? Nah, ada 5 hal ini. Bahwa semua orang, semua manusia, terlepas apapun itu bahasanya, pasti bisa punya desire. Mereka pasti punya keinginan, mau. Saya mau ini, saya ingin itu. Mereka pasti akan bisa mengungkapkan itu dengan bahasanya masing-masing. Feel, sesuatu yang mereka rasakan, itu pasti ada. Sesuatu yang mereka mau katakan, itu pasti ada. Dan sesuatu yang baik dan buruk, itu konsep yang universal. Inilah dari sini nanti, kita baru bisa menilai apa sebetulnya konsep tadi, emosi tadi, apakah dia betul-betul mana yang bisa berbeda, mana yang terpengaruh budaya. Nah, ini bahasa Polandia. Saya nggak bisa bahasa Polandia, tapi ada satu contoh yang menarik dari kata ini. Namanya tęsknić. Tęsknić. Tęsknić itu kurang lebih seperti ini konsepnya. Kalau ada seorang anak perempuan merantau ke luar negeri jauh, katakanlah ke UK, ke Inggris, kemudian dia tinggal lama di sana, orang tuanya di Jakarta merasa tęsknić sama dia. Kira-kira apa tuh? Rindu. Rindu ya? Sekilas rindu ya? Oke. Dan itulah kalau teman-teman cari di Google Translate, tęsknić itu ya to miss, merindukan. Tapi konsep rindu itu sendiri kan sebetulnya luas. Homesick itu bisa rindu nggak? Bisa ya. Kalau ada lagi kosakata bahasa Inggris misalnya longing atau misalnya pining, ada miss. Kira-kira ada 4. Nah, ini beberapa konsep. Kalau misalnya kita bilang seseorang homesick, itu biasanya dia orang yang merasa homesick itu pasti jauh dari target yang dia rindukan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada si anak perempuan tadi, dia berada di UK, dia homesick, artinya yang homesick adalah anak itu, bukan orang tuanya, bener kan? Oke. Kalau misalnya longing itu dia tidak berorientasi pada orang, tempat, tapi sesuatu kejadian. Dia longing for something. Biasanya itu ada sesuatu di masa depan. Kalau miss itu kita bisa bilang we miss you at the meeting, tapi tanpa menyiratkan rasa cinta. Siapapun bisa miss somebody tanpa kita punya perasaan sesuatu sama orang itu. Benar nggak? Kalau pine itu dia menyiratkan keterpisahan ruang. Misalnya ada anjing kangen sama majikannya yang udah meninggal. Bisa. Tapi sudah beda dimensi ruang. Itu pine. Dalam bahasa Indonesia, kita nggak ada semua ini. Kita lebih simple, rindu, kangen. Tapi dalam bahasa Inggris, dia ada 4 ini, tapi apakah itu kemudian bisa dipadankan dengan tęsknić? Ternyata enggak. Ini sedikit akademis, tapi kira-kira gimana kita mencari tahu apa sih makna tęsknić tadi itu?
dengan yang namanya metabahasa, semantik metabahasa. Jadi kalau kita katakan bahwa X, katakanlah seseorang merasa Taskineach terhadap Y, maka orang itu akan berpikir seperti ini. Saya berada jauh dari Y, ketika saya bersama Y, saya merasa nyaman, feeling good, karena tadi ada konsep yang universal, want, feel, say, good, dan bad. Ini yang kita pakai. Ketika saya ingin bersama Y sekarang, jika saya bersama Y sekarang, saya tentu merasa nyaman, feel good, dan masalahnya saya nggak bisa bersama Y sekarang, maka karena itu X merasa tidak nyaman. Itulah konsep dari Taskineach. Sedangkan kalau miss itu bisa dua. Bisa berarti X bisa berpikir sebelumnya saya bersama Y, ketika saya bersama Y saya merasa nyaman, masalahnya sekarang saya nggak bersama dia, makanya sekarang saya merasa tidak nyaman atau feeling bad. Tapi kalau bisa juga saya sebelumnya melakukan sesuatu, ketika saya melakukan itu saya merasa nyaman, sekarang saya tidak bisa melakukan itu dan makanya saya merasa tidak nyaman. Artinya miss itu konsepnya bukan cuma kepada manusia, tapi bisa juga sebagai aktivitas. Oh saya kangen main tenis, oh saya kangen main Mobile Legends misalnya, main sama teman-teman. Konsepnya bisa seperti itu, jadi tidak harus dengan manusia. Tapi kalau Taskineach ternyata tadi konsepnya harus dengan manusia. Jadi tidak semua kata memang bisa kita terjemahkan. Itulah makanya kenapa ada kata-kata yang akhirnya diserap secara utuh dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam kitab suci misalnya, nggak semuanya bisa dipadankan. Karena memang maknanya pasti jauh berbeda. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa yang di kotak sebelah kanan, yang sebelah sini, itu adalah sesuatu yang pasti ada keinginan. Kita mau sesuatu. Tapi kalau dalam konsep miss, itu tidak ada dorongan yang sama terhadap target yang bisa dijangkau. Itu makanya walaupun secara terjemahan kita bisa terjemahkan kata itu menjadi ini, tapi belum tentu secara emosinya dapat. Itu makanya beberapa teks dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun ketika diterjemahkan, kok kayaknya aneh ya rasanya. Ketika kita baca bahasa Inggris, kok kayaknya lebih seru ya. Pas diterjemahkan bahasa Indonesia, kok kayaknya enggak deh. Atau ketika baca subtitle di film, kok kayaknya enggak gitu deh. Kita paham dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ketika kita baca kayaknya enggak. Ya itu tadi, karena keterbatasan. Nah, jadi soal persepsi, emosi itu walaupun demikian, itu tidak berarti orang yang tidak mengenal kata tersebut tidak bisa merasakan emosi tersebut. Ya kan? Hanya karena tadi konsep Taskineach tadi tidak ada dalam bahasa Inggris atau enggak ada dalam bahasa Indonesia misalnya, bukan berarti kita sebagai manusia tidak bisa merasakan seperti apa yang dialami orang tua si anak perempuan tadi ketika anak perempuannya ada di luar negeri. Hanya saja memang itu tidak dianggap signifikan dalam budaya bahasa tersebut. Jadi memang ini adalah pengaruh budaya. Tiap bahasa memiliki kumpulan istilah emosi yang sudah jadi, yang dianggap menonjol oleh anggota suatu kebudayaan tertentu. Kemudian, ada yang bisa bahasa Perancis di sini? Ada? Ada yang pernah les mungkin atau yang pernah belajar? Ada? Oke. Mungkin pernah dengar istilah dégoût. Dégoût itu disgust. Kalau secara terjemahan kasar, dégoût, disgust. Masalahnya, apakah dégoût dalam konsep alam bawah sadarnya orang Prancis sama dengan disgust dalam bahasa Inggris? Ternyata tidak. Ternyata dégoût dan disgust, seseorang bisa merasa disgust itu bukan hanya karena makanan, tapi juga karena tindakan. You're so disgusting, orang bisa bilang kayak gitu. Tindakan. Tapi ketika orang Prancis bilang dégoût, itu sudah pasti konsepnya makanan. Artinya ketika dari bahasa Inggris mau diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, nggak selalu bisa menggunakan kata dégoût. Gitu. Walaupun secara harfiah
Daegu ya disgust. Tapi dalam konteks yang lebih luas nggak bisa selalu seperti itu. Begitu juga tadi yang pernah saya sampaikan di awal tentang bahasa Gijingali. Mereka shame dan fear tidak membedakan. Mereka terdiri dari satu kosakata. Kenapa? Sekarang apa bedanya? Apa kesamaan antara shame dan fear? Ketika kita merasa malu, shame, saya pakai bahasa Inggris ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia, shame, embarrassment, sama, malu. Tapi ketika kita konsepnya adalah kita ngerasa malu, biasanya kita mau kabur. Itu. Kalau kita takut, kita mau kabur. Maka dalam konteks orang aborigin tadi, mereka tidak membedakan antara shame dan fear. Karena sama-sama outputnya mau kabur. Tapi dengan embarrassment bagaimana? Kalau embarrassment, kalau dibilang I'm embarrassed. Ketika orang berbahasa Inggris bilang I'm embarrassed, biasanya konteksnya dia pengen menghilang. Pengen gak kelihatan. Bisa dibedakan ya. Ketika saya shy, super shy, itu biasanya saya pengen cepet-cepet lari, gitu. Tapi kalau saya ngerasa embarrassed, saya berharap saya nggak bisa dilihat orang. Tapi nggak berarti saya kabur. Nah, 3 konteks ini ternyata dalam emosi itu berbeda-beda, gitu. Bagaimana kita memersepsikan emosi ternyata berbeda. Dan dalam bahasa Bali, mohon maaf, ada orang Bali di sini? Ada orang Bali? Ada di atas. Ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Ada istilah le. Le ya? Atau lek? Le. Le itu guilty. Le. Oke, le. Le itu feeling guilty, merasa bersalah. Tapi merasa bersalah yang seperti apa? Le dalam konteks budaya Bali adalah merasa bersalah dipengaruhi oleh budaya. Artinya ada dignity, ada honor. Kalau guilty, kamu mencuri, saya feeling guilty, merasa bersalah, ya sudah. Tapi tidak sampai merasa bahwa itu memalukan nama baik keluarga. Kalau le, itu sesuatu yang betul-betul memalukan. Bukan berarti orang bule, orang Amerika misalnya penutur bahasa Inggris tidak memahami atau tidak bisa merasakan rasa malu yang membuat keluarga mereka malu. Tapi hanya itu tidak penting dalam atau tidak signifikan dalam budaya mereka. Jadi suatu emosi bisa jadi tidak cukup menonjol dalam satu budaya untuk dileksikalisasi. Kenapa? Sistem istilah emosi yang berbeda mencerminkan cara yang berbeda pula dalam mengonseptualisasikan emosi. Karena pola pikirnya berbeda, budayanya berbeda, realitasnya berbeda. Nah, pengaruhnya dengan antara bahasa dan realitas, pertama, bahasa mencerminkan realitas. Bahasa mencerminkan realitas. Apa yang ada, apa yang terlihat, apa ada objek di depan kita, itulah yang menjadi realitas dan itu yang diungkapkan ke dalam kata. Tapi di sisi lain, bahasa juga berperan dalam membentuk, shaping, membentuk cara kita memahami dan menginterpretasikan realitas. Jadi, kalau tadi seperti emosi, sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kita coba ungkapkan. Ekspresinya bermacam-macam. Ekspresinya bermacam-macam, caranya itu bermacam-macam. Makanya tidak semua hal, tidak semua kata dalam suatu bahasa asing bisa dibuat ke dalam atau terjemahannya atau padanan katanya ke dalam bahasa yang lain. Dan yang terakhir, bahasa dapat memengaruhi cara kita melihat dunia. Jadi itu alasannya kenapa ketika kita menonton sesuatu dalam bahasa asing yang mungkin kebetulan kita memahami bahasanya dan kita bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, kita merasa bahwa kok sepertinya ada yang kurang ya. Kok kayaknya enggak kayak gini.
Itu karena apa? Karena kita memahami bahwa dalam sebuah kata itu kita nggak mungkin menghilangkan unsur emosi. Unsur emosi itu adalah justru unsur yang membentuk bahasa. Yang membentuk, kalau kata orang-orang di linguistik, emosi itu yang membentuk kata itu ada nyawanya. Bahasa itu ada nyawanya, gitu. Iya kan? Bahasa itu sangat powerful, sangat kuat. Kenapa? Karena ada emosi yang disampaikan. Dan setiap kata itu unik. Yang membuat unik siapa? Kita, manusia, sebagai penuturnya. Dan pengaruhnya dengan kita bisa memahami seperti ini, kita tahu, kita bisa lebih paham bahwa kita sebagai anak muda nantinya, kita bisa lebih aware, lebih punya perhatian terhadap segala teks, segala bentuk kata-kata, kosakata, kalimat yang selama ini ada di mana-mana. Kita berinteraksi dengan bahasa, kita berkomunikasi dengan bahasa, kita jadi lebih aware bahwa segala sesuatunya itu bisa jadi adalah hasil konstruksi. Hasil konstruksi, karena membentuk cara kita memahami. Oke? Dan karena itu, ini semua yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan lupa, bahasa mencerminkan realitas, bahasa membentuk cara kita memahami realitas, dan bahasa dapat memengaruhi cara kita melihat dunia. Oke. Ya. Waktu habis. Saya Fauzan Al-Rashid. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda, dan terima kasih.